Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan ini tentu ada yang namanya badai. Dan badai ini yang bisa kadang menghantam kehidupan kita, baik dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, saya teringat dengan sebuah peristiwa di Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41, di mana berkisah tentang Yesus dengan murid-muridnya. Suatu hari mereka bersama-sama ada di dalam sebuah perahu. Lalu tiba-tiba di ayat 37 dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, peristiwa ini membuat saya untuk belajar, dan saya ingin juga share kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah badai. Haleluya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kita bisa tetap tenang di tengah badai, ada 4 hal saya akan sharingkan. Yang pertama begini, orang bisa tetap tenang di tengah badai. Yang pertama, ketika ia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Markus pasal 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak dan Ibu, kita bisa tetap tenang di tengah badai ketika kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Nah, Tuhan kita ada Tuhan Immanuel. Haleluya. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda dulu pernah melewati peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyertai Anda, sekarang pun tahun 2022, tetap Anda harus optimis dan percaya bahwa Tuhan yang sama masih beserta dengan kita. Maka harusnya membuat kita percaya diri. Harusnya tidak membuat kita takut. Dalam arti kita bisa tetap tenang. Hal yang kedua begini, Bapak dan Ibu. Berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, kita lihat di Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak dan Ibu, ketika badai itu menghantam kehidupan Anda, jangan diam, melainkan Anda harus berdoa. Dengan Anda berdoa dan berseru pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan melepaskan kita dari setiap badai yang menghantam kita. Tidak ada yang namanya ketika Anda berdoa, Tuhan diam saja. Tidak ada namanya ketika Anda berseru, Tuhan masa bodoh. Anda adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Maka daripada itu, saya selalu bilang ketika badai itu menghantam kehidupan Anda bisa tenang dan tetap optimis karena Anda sudah berdoa dan berseru pada Tuhan. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang membuat kita tetap bisa tenang di tengah badai adalah berdoa dan berseru pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang hal yang ketiga, dengan ada peristiwa badai menghantam itu membuat iman Anda semakin meningkat. Nah, dengan semakin meningkat iman Anda, membuat Anda semakin beriman dan percaya pada Tuhan. Markus pasal 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak dan Ibu, kalau kita punya iman dan percaya, maka Anda akan bisa tetap tenang. Tidak ada yang Anda perlu khawatirkan. Semua akan baik-baik saja. Puji Tuhan. Hal yang keempat, orang bisa tetap tenang di tengah badai saat dia tahu di dalam badai itu dia akan merasakan kuasa Tuhan. Markus pasal 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Badai bagi orang-orang yang beriman adalah demonstrasi saatnya untuk merasakan demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi badai yang datang harusnya membuat kita bahagia, happy, karena saat itu adalah saat kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan.
Kalau hidup kita flat, datar, saya mau bilang, apa yang mau kita demonstrasikan? Semua baik-baik. Dan Anda nggak perlu berdoa, Anda nggak perlu beriman, Anda nggak perlu bergumul. Justru dengan ada hal-hal begitu, itu ada sebuah kesempatan untuk Anda merasakan kuasa Tuhan. Jadi, Bapak dan Ibu, tetap tenang di tengah badai. Anda punya alasan untuk itu. Dan lewat kesempatan ini, izinkan saya berdoa buat Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak dan Ibu ada persoalan, pergumulan atau apapun, meskipun ada di penghujung tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, aku berkati setiap umat-Mu, supaya mereka yang mendengarkan firman ini saat ini, mereka yang punya masalah dalam keuangan keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan, bahkan juga persahabatan, pertemanan, atau apapun yang saat ini bermasalah. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, tolong. Aku berdoa, semua badai yang mengamuk ini, aku perintahkan dalam nama Yesus, diamlah, tenanglah. Dan aku berdoa, Tuhan, berkati umat-Mu, supaya mereka dapat melalui itu semua dengan kekuatan itu, Tuhan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedih. Berikan kekuatan yang baru, supaya semangat mereka timbul, dan mereka percaya bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Dan Tuhan, Kau terlalu baik buat umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Aku sudah berkati umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.